Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Bidadari Surga. Teman-teman semuanya yang jauh di sana, yang dekat di sini, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya ya dalam channel Bidadari Surga. Mudah-mudahan semua langkah dan niat semuanya bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertemuan malam ini sudah masuk ke pasal 35 ya. 35 ya. Apa? 65. Pasal 65 ini adalah pasal yang terakhir di bab fikih bagian awal. Jadi sudah bab terakhir. Rencananya nanti saya akan bahas di bab fikih tentang nikah. Karena ada permintaan kemarin dan juga ada pertanyaan. Jadi daripada ini alhamdulillah sudah selesai sebanyak 65 pasal ya. Jadi yang akan kami bahas sekarang adalah pasal 65 ya. Pasal terakhir. Nah, yang di pasal terakhir ini yang dibahas yang tidak membatalkan puasa sesudah sampai ke rongga mulut ada 7 macam ya, bisa diperhatikan. Yang tidak membatalkan puasa tapi sesudah sampai ke rongga mulut. Nah, kalau batalnya puasa itu kan tidak boleh ada sesuatu barang apapun masuk ke dalam tubuh kita, baik melalui kubul, tubul, hidung, mulut, telinga. Nah, yang di sini itu yang tidak membatalkan puasa, tapi barang sudah sampai ke rongga mulut. Itu ada 7 macam. Nah, ketujuh macam itu apa saja? Ini mau kita bahas bersama. Yang pertama adalah ketika kemasukan sesuatu seperti makanan ke rongga mulut yang tidak disengaja. Jadi kalau ada air masuk ke dalam mulut kita, terus makanan, minuman, itu tidak apa-apa. Dengan alasan bila itu tidak disengaja. Kalau dibuat-buat beda ceritanya ya. Kalau dimanipulasi ya batal, beda ceritanya ya. Ini ada minum makanan nyampe ke rongga hidung tidak batal. Bahkan sesudah makan pun sampai kenyang kita, kalau kita tidak disengaja ya tidak apa-apa. Sama dengan orang waktu duhur asar itu tidur dari jam 11 sampai jam asar, berarti duhurnya akan kelewat. Itukah apakah haram? Tidak haram, karena kalau tertidur atau lupa. Tapi kalau hanya tiduran atau tidur itu yang tidak boleh. Itu ya bisa dipahami ya. Itu yang pertama. Yang nomor 2 adalah atau tidak tahu hukumnya ya, tidak tahu hukumnya. Jadi maksudnya tidak tahu hukumnya, hukum agama itu kurang. Contohnya sholat itu salah, begini begitu. Kenapa? Karena tidak tahu hukumnya. Jadi tidak melakukan puasa sudah sampai rongga mulut. Terus atau dipaksa orang lain. Nah, tidak boleh dipaksa ya. Maksudnya dipaksa itu diinterogasi lah dengan keluarganya. Terus ketika kemasukan nomor 4 ya.
Ketika kemasukan suatu kalau mulut sebab air liur yang banyak giginya. Ini kalau gigi jari itu ada air liur, jahilnya, terus kemasukan itu apa? Tidak apa-apa. Yang kita sedang berpuasa, tidak apa-apa. Terus ketika kemasukan debu jalanan ke dalam rongga mulut, tidak apa-apa. Jadi kalau naik sepeda cepat, sepeda beli yang baru terus dijual, terus ditukar dengan tuh. Nah, itu ya. Jadi ketika kemasukan debu yang ke dalam rongga mulut tidak apa. Terus ketika kemasukan suatu dari ayakan tepung dalam rongga, jadi tepung mungkin ininya ada agak bangkap sedikit, terus kemasukan tepung ya, tepung terus dimakan, tidak apa-apa karena semua itu kan tidak disengaja. Sesuatu apapun ketika dilakukan dengan tidak sengaja maka tidak apa-apa, hukumnya boleh saja. Terus apakah bisa di apa ini bahasanya? Terus yang terakhir, ketika kemasukan alat yang sedang terbang, ketika kemasukan alat yang sedang terbang ke dalam lubang mulut, itu tidak apa-apa karena tidak sengaja. Jadi kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, dan punya kewajiban berbuat baik bersama semuanya. Itu semua akan lebih berarti dan lebih bermakna kalau bisa kita menjalaninya. Karena sejatinya hidup ini memang diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Nah, kalau kita tidak bisa mendekatkan ibadah, apa yang mau kita banggakan? Begitu. Apa yang kita banggakan? Jadi ini pasal terakhir 65, 66. Mudah-mudahan yang menyampaikan, yang menyimak, yang mendukung semuanya, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi hamba yang terbaik, bisa mengayomi dan bisa memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kita diberikan sehat oleh Allah ya, rezeki kita lancar, semuanya diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Saya ngantuk, capek. Mudah-mudahan manfaat, barokah. Tentunya mudah-mudahan juga bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah menyimak ya, menyampaikan. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak terkira. Kami akhiri, wallahu a'lam.